Jadi begini, jika kalian ditanya Allah itu ada di mana, sedangkan Quran menjelaskan sehingga sana Allah itu adalah arsy, di mana arsy itu adalah tingkatan langit tertinggi, ruang tanpa batas. Secara logika kita tidak akan mampu mengetahui yang mana tingkatan langit tertinggi itu sudah tidak ada lagi oksigen. Kalau kita ingin mencapai tingkatan langit tertinggi arsy, ruang tanpa batas. Namun di dalam hati yang yakin sudah pasti Allah itu dinyatakan ada, walaupun keberadaannya kita tidak sanggup untuk mencapainya. Namun dalam keyakinan hati yang benar-benar yakin, maka dia akan mengatakan bahwa Allah itu ada. Satu keyakinan yang benar-benar yakin, maka tidak akan ada batasan yang akan menghalangi dia untuk tidak mempercayainya. Itulah arsy, di mana tingkatan-tingkatan hati juga ada. Hati di mana orang percaya itu bagaimana tingkatannya? Apakah percaya secara ilmu, secara macam-macam kan? Ada dari ilmu yang dia ketahui, ada dari ilmu yang disampaikan orang lain, ada yang dari penjelasan dari kitab suci, ada yang dari keyakinan dia menetapkan mencapai suatu pemikiran, bagaimana untuk meyakininya. Itu banyak tingkatannya sebenarnya. Namun kalau kita percaya, hati kita adalah selalu menginginkan, selalu mengharapkan hal-hal yang baik, selalu mengharapkan suatu kebenaran, hal-hal yang baik untuk diri kita. Nah, begitu juga Allah. Allah menciptakan manusia itu untuk melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang baik, supaya membuktikan bahwa kita manusia itu patut menjadi patut menjadi yang terhormat, yang tertinggi daripada iblis, sebagaimana iblis diperintahkan untuk sujud. Kita turun ke bumi supaya membuktikan bahwa itu derajat kita itu emang lebih tinggi, lebih patuh terhadap Allah daripada iblis. Seperti itu. Maka kalau tidak percaya adanya Allah, ada yang menanyakan kenapa kok tidak bisa membuktikan adanya Allah. Coba kita tanya, pernah bermimpi enggak? Kalau pernah bermimpi, coba kamu bisa membuktikan apa yang kamu mimpikan tadi malam. Apa bisa screenshot? Dia tidak pernah bisa membuktikan apa mimpi yang dia alami tadi malam, walaupun dia merasakan benar-benar nyata adanya mimpi. Maka kalau kita secara logika untuk mengetahui adanya Allah itu tidak sampai. Namun dengan keyakinan, dengan ketulusan hati, keyakinan hati bahwa kita
memerlukan, menginginkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, di mana kebaikan, kebenaran itu adalah sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang diharapkan kepada manusia. Berarti kalau hati kita selalu mengharapkan kebenaran, selalu menginginkan kebaikan, maka ada sifat Allah juga dalam hati kita. Disitulah Allah tinggal. Disitulah Allah menyamai kita dengan sifatnya gitu. Jadi keyakinan yang ada dalam hati kita itu tidak akan ada batasannya. Kalau benar-benar yakin, tidak akan ada pembatas apapun yang bisa menghalangi untuk tidak mempercayainya. Bagaimanapun arti adalah ruang tanpa batas. Kita tidak akan tahu, mustahil kita bisa nyampe ke tingkatan langit paling tinggi. Dan kita juga tidak akan tahu bagaimana dalamnya hati seseorang. Percaya atau tidaknya kita juga tidak akan pernah tahu. Maka di dalam hati yang yakin sudah dinyatakan, pasti sudah dinyatakan dalam hati yang yakin itu sudah pasti tidak akan meniadakan, sudah pasti mempercayai bahwa Allah itu ada. Kalau untuk wujudnya kan kita tahu tidak ada satu pun zat yang menyamainya. Kalaupun ada, berarti ya masa Tuhan sama dengan ciptaannya? Kan gak mungkin. Gak mungkin Tuhan menyamai ciptaannya. Sedangkan yang kita tahu, yang bisa kita lihat, semua adalah ciptaannya. Bagaimana dalam surat Al-Ikhlas kan? Dia dikasih tahu Allah satu, iya kan? Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Tidak ada zat yang menyamainya. Kalaupun kita mengira bahwa Allah seperti itu, kalaupun Allah menunjukkan, berarti kita pasti akan menyamai seperti anu. Masa iya ciptaannya sama dengan penciptanya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kalau pakai logika nggak bakalan nyampe. Tapi kalau dengan keyakinan yang tulus, kita pasti mempercayainya. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Makanya setan akan selalu memutarbalikkan ataupun mengilusikan agar kita tidak percaya bahwa Allah itu ada. Tetap berlindung dari godaan-godaan setan yang akan menjerumuskan, yang akan menipu keyakinan kita. Sekarang kalau misalkan nyata, kita harus meyakini yang nyata. Untuk apa ada keyakinan kalau benar-benar nyata? Bagaimana menguji iman kalau benar-benar udah nyata? Kenapa kita harus mengimani? Kenapa harus meyakini? Ya kan? Sedangkan iman itu supaya kita percaya sedalam mana, setulus mana, sejauh mana kita percaya. Kalau benar nyata bisa dijangkau dengan kasat mata misalkan,
Terus bagaimana dengan menguji keyakinan? Bagaimana menguji seorang untuk bisa yakin, untuk bisa memiliki keyakinan gitu bahwasanya Allah itu ada? Bagaimana kedalaman iman seseorang kalau benar harus nyata sesuai keinginan kita adanya gitu. Sedangkan Allah kan yang maha berkehendak, bukan kita sebagai hamba yang berkehendak Allah itu seperti anu. Enggak, Allah itu seperti harus terlihat. Enggak, gitu keinginan kita sebagai hambanya, kehendak kita. Allah itu harus sesuai keinginan. Ini enggak bisa. Allah itu yang maha berkehendak, bukan kita yang berkehendak. Jadi paham ya? Jadi Allah itu ada di dalam hati yang benar-benar yakin. Hati yang benar-benar meyakini pasti mengatakan Allah itu ada. Tapi di dalam hati yang tidak yakin, ya mustahil juga dia mengatakan dan percaya bahwa Allah itu ada kalau nggak yakin. Makanya Allah itu ada dalam keyakinan hati nurani yang benar-benar yakin. Kalau saya sendiri menerapkan sebagai pemikiran sendiri gitu, kalau arsi itu mempercayainya gini, arsi itu ada akal di dalam roh ya. Arsi itu ada akal di dalam roh yang sehat dan yakin. Saya ulangi, arsi ada akal dalam roh yang sehat dan yakin dengan adanya Allah. Maka tanpa ada batasan untuk tidak percaya terhadapnya.